Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya percaya, Tuhan. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
Mereka menjawab, Ya Tuhan, kami percaya. lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, Dengan kuasa pengurus setan, dia mengusir setan. demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari Matius 9, ayat 1-8. Kisah penyembuhan orang lumpuh ini tertulis juga pada kitab Markus 2 dan Lukas 5. Matius berfokus pada otoritas Yesus. Yesus mempunyai otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Karena itu, orang-orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah. Matius menjelaskan bukti-bukti yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh mempunyai otoritas Allah untuk mengampuni dosa. Tahu tentang iman teman-teman si lumpuh, tahu isi hati para ahli Taurat. Jadi, Yesus sungguh-sungguh manusia ilahi yang tahu hal-hal tersembunyi dalam hati manusia dan punya otoritas ilahi untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa. Saudara, sebagai orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, kita juga harus punya komitmen, percaya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Jika Allah tidak menyembuhkan kita atau orang-orang yang kita kasihi, kita harus paham bahwa kesembuhan fisik bukan hal prioritas bagi Tuhan. Kita semua akan disembuhkan total dalam kerajaan Kristus yang akan datang. Tetapi terlebih dahulu, kita dan orang yang kita kasihi itu harus mengenal Yesus secara pribadi dan menerima pengampunan dosa. Sebab keadaan atau kesehatan rohani seseorang itulah yang menjadi perhatian utama Kristus. Hal ini kita bisa lihat dari ayat-ayat tersebut. Ayat 9-13. Matius adalah orang Yahudi yang jadi pegawai pemerintah penjajah Romawi. Ia bertugas memungut cukai atau pajak. Dan para pemungut cukai dibenci sekali oleh orang-orang Yahudi karena mereka terkenal suka korupsi dan mereka adalah antek-antek atau pendukung Roma, sang penjajah. Waktu Yesus memanggil Matius untuk mengikut Kristus, Matius segera meresponi dengan positif. Seperti Matius, kita pun seharusnya memutuskan segera meninggalkan hal-hal berdosa dan hidup mengikuti Tuhan, melakukan firman-Nya tiap hari. Dan Matius menjadi jembatan bagi Kristus untuk bisa memberitakan Injil bagi komunitas lamanya. Jadi kita harus peduli untuk menjangkau orang-orang yang hidup dalam dosa, seperti Yesus peduli. Orang-orang yang miskin, amoral, terbuang, kesepian, dengan cara memberitakan Injil yang berkuasa mengubah manusia. Mendoakan mereka disertai berbuat hal-hal yang baik, supaya mereka melihat dan merasakan perbuatan baik kita dan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Sebab Yesus sangat peduli pada orang sakit dan orang berdosa yang mau datang padanya
Ia menyembuhkan dan memulihkan mereka, bukan kepada orang-orang yang merasa hidup sudah dalam tanda kutip cukup baik dan tidak perlu pertolongan Kristus. Ayat 14-17. Murid-murid Yohanes berpuasa sebagai tanda berkabung karena dosa dan untuk menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Saat itu, murid-murid Yesus tidak perlu berpuasa lagi untuk menanti-nantikan kedatangan Mesias, sebab Yesus sudah datang. Ia adalah Mesias dan tinggal bersama-sama mereka. Yesus tidak menyalahkan soal berpuasa. Yesus sendiri tercatat dalam Matius 4 berpuasa, tapi Yesus melakukan koreksi bahwa jika seseorang berpuasa harus dilakukan dengan alasan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Pada zaman itu, anggur disimpan dalam kantong kedap air yang terbuat dari kulit kambing yang dijahit. Anggur baru biasanya memuai atau mengembang, sehingga kantong anggurnya merenggang. Jadi, anggur baru selalu harus dimasukkan dalam kantong baru. Jika tidak, maka kantong lama itu perlu ditambal dan akan robek segera, sehingga anggur menjadi tumpah. Gambaran ini tentang Yesus tidak datang untuk menambal atau menambahi sistem agama Yahudi dan tradisi-tradisinya yang sangat banyak buatan manusia, non-alkitabiah, sangat kaku atau legalistik. Yesus datang untuk membawa sesuatu yang baru. Meskipun hal tersebut sudah dinubuatkan oleh para nabi berabad-abad sebelumnya. Yesus datang untuk memberitakan Injil atau kabar baik, yaitu bahwa Yesus anak Allah menawarkan pada semua orang pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah. Jadi, semua tata cara, kegiatan ibadah jangan menjadi kebiasaan atau rutinitas saja seperti tradisi Yahudi. Tapi mari saudara, kita sungguh-sungguh menjalani ibadah yang sejati, seperti yang dicatat di dalam Roma 12, yaitu hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 18-34. Bagian ini memaparkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat, juga menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, lalu memberikan penglihatan kepada 2 orang buta, serta melepaskan atau mengusir setan yang membuat orang jadi bisu, sehingga puji Tuhan orang tersebut sembuh dan dia dapat berbicara. Semua mujizat ini dilakukan oleh Yesus karena Ia berkuasa. Ia adalah Kristus atau Juru Selamat atau Mesias. Yesus sangat peduli pada orang-orang yang susah. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita juga harus memiliki hati Kristus yang peduli dan penuh kasih. Untuk dapat mendemonstrasikan kasih Allah kepada banyak orang, melalui pemberitaan Injil, melalui uluran tangan atau bantuan, atau kepedulian bagi orang yang memerlukan. Maukah kita dipakai Tuhan untuk jadi pekerjanya, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaannya? Saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Sekian, Tuhan memberkati.